Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk perkuliahan berikutnya untuk asuhan keperawatan anestesiologi pada pasien dengan penyakit penyerta gagal ginjal. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas secara konsep dasar dari patofisiologi gagal ginjal kronik. Kita lanjut untuk terkait dengan bagaimana penata laksanaan anestesi pada pasien dengan penyakit penyerta gagal ginjal kronik. Ya, kita mulai langsung ke bagaimana eh, efek obat ya pada gagal ginjal kronik. Jadi kalau kita berbicara tentang analgesik ada dua ya, opioid dan non opioid. Nah, untuk opioid contoh seperti morfin, hidromorfin, ada petidin, ada tramadol. Kemudian untuk yang non opioid seperti salisilat, ya, contohnya aspirin. Kemudian untuk acetaminophen seperti paracetamol, ya, dan untuk ibuprofen. Nah, bagaimana ini prosesnya? Ya, dari kalau kita lihat ya ini berhubungan dengan persarafan, ya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap nyeri, ya, yang berpengaruh terhadap nyeri, baik itu tadi yang berhubungan dengan blokade ya untuk prostaglandin, ya, dan yang berhubungan dengan reseptor opioid ya di sistem saraf. Ini nanti silahkan dibuka-buka kembali terkait dengan obat-obatan untuk farmakologi, farmakoterapi, yaitu silakan dibuka-buka kembali bagaimana proses dari mulai nyeri, kemudian untuk prostaglandin, kemudian untuk blokadenya, ya ini berhubungan dengan obat non opioid, kemudian untuk opioid ini berhubungan dengan sistem saraf ya di uh, apa namanya reseptor opioid di sistem saraf pusat. Oke, kita lanjutkan ya untuk nyeri ya. Nyeri jadi kita karena obat-obat anestesi ini terutama untuk menghilangkan nyeri ya kita harus tahu bagaimana asesmennya untuk nyeri. Kemudian untuk pemberian analgesik ya dan ajuvan pada pasien gagal ginjal ini yang harus kita lihat ya karena analgesik ini nanti memang akan apa namanya berefek ya pada pasien-pasien gagal ginjal. Nah, ini contoh untuk agen analgesik seperti acetaminophen ya ini pasien dengan resiko atau pasien dengan awal ya eh, derajat awal ya pada CKD ya, atau chronic kidney disease. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kemudian bagaimana prosedur pemberiannya, berapa dosisnya. Kemudian pasien dengan advance chronic kidney disease dan pasien yang sudah pada tahap akhir ya ini gagal ginjal kronik yang biasanya sudah di hemodialisa. Ini dari acetaminophen ya contoh paracetamol ini tidak berpengaruh ya baik untuk yang dengan derajat awal dan derajat advance. Ini untuk dosisnya sama ya, sedangkan pada yang kasus hemodialisis atau yang pada gagal ginjal kronik tahap akhir yang ini hanya 325 mg ya, 4 sampai setiap 4 sampai 6 jam. Kemudian yang berikutnya terkait dengan dosis tramadol ya ini tidak terlalu berpengaruh ya terutama untuk stage awal dan advance ini hampir sama ya hanya saja untuk step awal ini bisa sampai dosis 50 ya 50 mg sedangkan pada advance atau pada tahap akhir ini tahap akhir gagal ginjal kronik ini hanya 25 mg. Kemudian untuk
morfin, kodein, ya, meperidin. Ini diturunkan dosisnya pada tahap awal, kemudian pada tahap advance atau pada tahap akhir, apa namanya, pada derajat akhir ya, ini dihindari. Kemudian pada hidromorfon ya, ini diturunkan ya kalau sudah tahap advance dan pada derajat akhir. Nah, ini silahkan nanti bisa dibaca-baca terkait dengan dosis. Selanjutnya kita masuk ke manajemen nyeri pada tahap pertama dari gagal ginjal kronik. Nah, ini pada manajemen nyeri ya di tahap 1 ya, bagaimana untuk neuraksial ya atau blok saraf perifel ini kalau dimungkinkan untuk manajemen nyerinya. Kemudian untuk nyeri ringan bisa diberikan acetaminophen ya dan ditambahkan non steroid anti inflamasi drugs ya, dan juga bisa ditambahkan untuk obat opioidnya bisa menggunakan tramadol. Nah, untuk nyeri sedang yang sampai berat, nah ini bisa menggunakan acetaminophen. Ya, ini terutama untuk post anestesinya ya. Kemudian bisa tramadol ya, dan bisa opioid yang kuat. Nah, ini pada contoh pada kasus-kasus yang tindakan pembedahan ya pada saat intraanestesi ini bisa diberikan tramadol ya, bisa diberikan tramadol untuk sebelum terminasi ya. Nah, kemudian untuk gabapentin ya untuk perioperatif ya, atau pregabalin ini sebagai tambahan pada kasus tertentu seperti trauma atau nyeri punggung. Selanjutnya untuk yang derajat kedua, kalau derajat 1 mungkin masih bisa untuk opioid kuatnya ya. Nah, kemudian kalau untuk derajat 2 ini mungkin hampir sama ya, bisa dengan untuk nyeri ringan dan sedang maupun sampai berat. Ini bisa menggunakan acetaminophen, tramadol, ya obat-obat opioid yang kuat. Kemudian kita lanjutkan untuk derajat 3 dan 4. Nah, untuk derajat 3 dan 4 ya hampir sama ya dengan derajat 1 dan 2, cuman untuk derajat 3 dan 4 menghindari untuk penggunaan non steroid ya antiinflamasi drugs. Jadi biasanya untuk nyeri ringan kalau pada pos operasi bisa diberikan tramadol ya, kemudian untuk ya, pada intra anestesi bisa menggunakan fentanyl ya untuk opioid kuatnya, atau bisa dengan hidromorfon. Ya, ditambah tramadol pada sebelum terminasi atau pada saat awal di ruang recovery ya, atau pada saat pos operasi bisa diberikan tramadol maupun ketamin. Kemudian untuk obat anti epileptik ini hanya digunakan pada nyeri neuropati. Selanjutnya, nah untuk nyeri pada stadium akhir atau orang yang mengalami gagal ginjal kronik dan terutama yang sudah dihemodialisa, biasanya pada tahap akhir ini pasiennya bisa direkomendasikan ya untuk obat opioid. Contohnya seperti fentanyl ini aman, kemudian alfentanil ini juga aman, kemudian hidromorfon ini juga bisa digunakan. Selanjutnya untuk morfin ini tidak dianjurkan untuk pasien yang mengalami CKD stadium akhir ya, begitupun juga pada obat-obat kodein ya, ini juga dihindari. Selanjutnya untuk komplikasi ya. Jadi komplikasi pada pasien yang mengalami stadium akhir, terutama pada obat-obat non steroid antiinflamasi, ya ini bisa menyebabkan penurunan ya yang menetap pada fungsi ginjal. Jadi semakin menurun fungsinya. Kemudian
bisa meningkatkan resiko perdarahan gastrointestinal yang efeknya ini pada mukosa gastrointestinal dan fungsi dari pembekuan ya atau fungsi dari trombosit. Selanjutnya juga bisa menyebabkan resiko ya pada gangguan kardiovaskuler. Nah, ini karena berhubungan juga dengan hiperkalemia. Nah, kalau kita perhatikan ya pada kasus-kasus pasien yang CKD, mungkin untuk obat-obat anestesi ya ini lebih apa ya lebih aman ya malah pada obat-obatan opioid kuat. Ya. Jadi mungkin tidak masalah seperti fentanyl ya diberikan ya kemudian untuk vitamin juga bisa diberikan, tapi malah dihindari yang obat-obat non steroid anti-inflamasi drugs. Oke, ya itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, untuk tugasnya apa? Untuk tugasnya adalah obat-obat ya opioid ya atau obat-obat opiat yang aman ya pada pasien dengan gagal ginjal kronik tahap akhir. Kira-kira obat yang aman apa saja? Oke, itu yang pertanyaannya. Ya, satu saja saya kira cukup ya untuk pertanyaan apa namanya kuisnya atau tugasnya. Nah, mohon nanti tidak hanya yang saya tuliskan di sini, nanti kalau bisa ditambahkan obat-obat selain fentanyl, fentanyl ya, ataupun hidromorfon, kira-kira obat yang lain yang aman apakah ada atau tidak? Nanti silahkan bisa kalian cari ya di berbagai sumber. Ya, jadi tidak hanya yang ada di PowerPoint ini. Ya, nanti kalau misalkan ada, silahkan bisa ditambahkan obat-obatan yang aman. Ya, begitu saja ya untuk pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk fisiologinya jangan dilupakan untuk fisiologi dari ginjal ya kemudian bagaimana gagal ginjal itu terjadi ya terutama patofisiologi gagal ginjalnya ya sehingga nanti akan apa namanya kita akan paham ya bagaimana efek dari obat ini bisa mempengaruhi pasien yang mengalami gagal ginjal kronik. Saya kira sekian ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.